Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hudairusni Ali dengan NIM J1B024151. Saya angkatan 2024, program studi teknik pertanian dan mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi terkait diskusi saya kemarin dengan dosen saya, yaitu Bapak Surya Abdul Muthalib, STP, MSc. Beliau membawakan materi tentang tugas akhir dan cara menghadapi kesiapan dunia kerja. Nah, kenapa saya ingin mengajak teman-teman untuk mempelajari hal yang seperti ini? Salah satunya yaitu karena di lingkungan kuliah pada fakultas saya itu, saya melihat mahasiswa semester akhir itu hilang arah karena tidak tahu cara bagaimana membuat tugas akhir atau yang biasa disebut skripsi, dan bagaimana cara menghadapi dunia kerja. Nah, berangkat dari situ kami mengajak dosen, yaitu Bapak Surya, untuk berdiskusi tentang hal tersebut supaya menjadi solusi untuk teman-teman mahasiswa semester akhir untuk menyelesaikan tugas akhir atau yang biasa disebut skripsi dan mempunyai kesiapan untuk menghadapi dunia kerja. Oke, langsung saja. Di sini yaitu membangun karakter akademik, etika, kompetensi, dan portofolio untuk memasuki dunia profesional. Nah, adapun tujuan kita untuk mempelajari materi ini, yang pertama yaitu memahami alur penyusunan tugas akhir secara sistematis. Yang kedua yaitu mengembangkan disiplin menulis, etika akademik, dan komunikasi bimbingan. Yang ketiga yaitu menghubungkan tugas akhir dengan kompetensi dan peluang karir. Nah, yang keempat yaitu menyusun rencana aksi pribadi menuju kelulusan dan dunia kerja. Kenapa ini menjadi tujuan pembelajaran? Karena hal ini akan mencakup materi atau isi dari materi yang akan kita bahas, sehingga muncullah target atau tujuan pembelajaran pada materi ini. Nah, yang pertama yang di sini yaitu peta perjalanan mulai dari tugas akhir sampai menuju ke karir. Nah, tentu saja yang pertama yang di sini yaitu ada langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya itu ada 5. Yang pertama di sini topik. Kenapa topik menjadi hal yang utama? Seperti yang kita tahu, topik ini menjadi menjadi awal perjalanan dari apa yang akan kita tuju, sehingga topik ini menjadi poin pertama untuk menentukan arah selanjutnya. Nah, pada topik ini itu berisi masalah nyata dan kita gabungkan dengan teori. Masalah nyata bisa di lingkungan kampus atau di lingkungan manapun, itu bisa kita jadikan masalah nyata, kemudian kita bisa gabungkan dengan teori, sehingga apa yang akan kita tuju itu bisa kita gapai. Ini salah satu topik ini menurut saya menjadi salah satu hal yang paling utama untuk menentukan apa yang akan kita gapai, gitu. Setelah kita menyelesaikan topik ini, kita melanjutkan ke yang kedua yaitu proposal. Nah, setelah kita melihat di sekitar kita itu ada masalah nyata, kemudian kita sudah gabungkan dengan teori, bla 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 bla. Nah, di sini kita menyusunnya. Di sini itu kita menyusun proposal dengan metode yang jelas yang pertama. Kemudian kita gabungkan dengan data di sini.
pada proposal ini, setelah kita menyusun proposal ini, pasti hal yang akan kita lakukan yang pertama itu ini nih, membahas tentang topiknya itu masalah nyata seperti apa, kemudian apa aja isi masalahnya dan bagaimana solusi mungkin di sana atau data-data yang bisa kita susun di proposal ini. Nah, setelah kita menyusun proposal ini, barulah kita menuju yang ketiga, yaitu penelitian. Pada penelitian ini kita itu harus membuat penelitian itu yang etis, yang valid, dan yang terukur. Salah satu yang saya tangkap yang kemarin tentang diskusi penelitian ini, salah satu yang etis itu contohnya tidak merusak lingkungan. Kemudian yang valid itu tidak memanipulasi data. Nah, yang terukur itu yang valid ini data kita itu jelas, dan yang terukur ini kita tidak memanipulasi isi dari data kita. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin kalau ada yang salah bisa dikoreksi ya teman-teman. Selanjutnya, setelah kita penelitian itu, pasti kita akan masuk ke yang namanya sidang. Nah, pada sidang ini, di sanalah kita akan diuji oleh dosen penguji kita. Di sana itu kita akan berargumentasi, menyampaikan masalah topik, kemudian proposal yang sudah kita susun, kemudian penelitian yang sudah kita kerjakan. Nah, di sana kita berargumentasi untuk menyelesaikan penelitian ini. Di sana kita memaparkan hasil topik yang sudah kita buat, kemudian hasil proposal yang sudah kita susun, dan hasil penelitian sudah kita kerjakan. Di sana kita berargumentasi, nanti akan ditanya sama dosen-dosen penguji kita, apa sih, kenapa pilih judul ini, apa sih relevan, apakah judul ini sudah relevan atau bagaimana, seperti itu. Nah, setelah sidang ini, disinilah kita menuju ke karir. Kenapa karir ini menjadi yang kelima? Karena di sini itu kita sudah menghadapi yang namanya kesiapan dunia kerja. Karena setelah kita sidang itu kita melihat audiensi yang banyak, kita dikenal. Siapa tahu apa yang sudah kita susun, apa yang sudah kita kerjakan ini bisa kita buat menjadi artikel atau kita bisa publikasi supaya kita punya portofolio, dan jejaring ini misalnya kita bisa membangun relasi dengan dosen pembimbing kita supaya kita lebih dekat, supaya ketika ada penelitian bisa kita diamanahkan oleh dosen kita, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian adapun mindset mahasiswa tingkat akhir, yang pertama yaitu mandiri, yaitu mampu mencari literatur, data, dan solusi sebelum bertanya. Maksudnya yang mandiri ini yaitu sebelum kita menuju ke dosen pembimbing kita gitu, pastikan kita itu membawa informasi yang literatur, kemudian ada datanya, dan apa yang akan kita bahas itu kita bisa konsultasi ke dosen pembimbing kita, supaya kita tidak datang dengan tangan kosong dan bertanya, Pak ini gimana, dan Pak ini aku harus gimana gitu, supaya tidak kosong. Nah, mindsetnya itu harus seperti mandiri. Kita mencari data sendiri, mencari masalah sendiri, mencari literatur lah atau data dan solusinya sebelum kita bertanya kepada dosen pembimbing kita. Kemudian yang kedua yaitu konsisten. Nah, ini merupakan masalah yang cukup berat menurut saya, karena seperti yang kita tahu, konsisten itu meskipun kita mengerjakan hal yang kecil, tapi ketika kita konsisten pasti kita akan mencapai tujuan dengan yang jelas. Makanya di sini konsisten itu dibutuhkan, karena seperti yang kita tahu, mahasiswa semester akhir itu pada saat menyusun skripsi atau proposalnya itu mereka itu seperti apa ya, tidak konsisten. Mereka itu menunggu data yang sempurna baru mereka mengerjakan.
menunggu yang sempurna baru mereka mengerjakan seperti itu. Nah, kenapa tidak konsisten meskipun sedikit-sedikit? Nah, seperti kita tahu kata-kata sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, itu yang kita coba buat di konsisten ini. Kemudian yang ketiga yaitu terbuka umpan balik. Nah, salah satunya di sini tuh revisi. Revisi adalah bagian dari pembelajaran, bukan kegagalan. Mustahil kita sebagai manusia langsung bisa menyelesaikan dengan sempurna. Pasti ada, entah itu salah sedikit atau banyaknya. Yang penting apa ya? Kita itu merevisi apa kekurangan kita di sini. Kemudian yang keempat yaitu profesional. Nah, profesional ini seperti tepat waktu, sopan, dan siap mempertanggungjawabkan argumen. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sana itu salah satunya konsisten itu tepat waktu. Kita tidak berlama-lama pada fase ini. Kemudian kita sopan ketika kita berhadapan dengan dosen pembimbing kita dan mempertanggungjawabkan argumen atau apa yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita susun dan yang sudah kita cari. Sini kita mempertanggungjawabkan dengan cara profesional. Kemudian selanjutnya yaitu, nah ini kan sebelumnya tadi kita sudah bahas topik. Nah, mungkin di sini ada contoh-contoh atau cara-cara supaya teman-teman tidak terlalu bingung bagaimana cara mencari contohnya. Yang pertama yaitu topiknya itu yang baik berada di irisan 4 unsur berikut. Yang pertama yaitu masalah nyata, adanya fenomena yang jelas di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu data teori dapat dijelaskan dengan konsep ilmiah. Tidak mungkin dong data yang kita bawa ini kita jelaskan dengan seperti cara kita ngomong dengan teman-teman kita. Wih, di sini saya begini. Nah, tidak seperti itu ya. Ada konsep ilmiahnya. Nah, selanjutnya yaitu data yang kita ambil data tersedia. Maksudnya itu narasumber atau dokumen itu dapat diakses supaya apa masalah nyatanya itu valid gitu, datanya itu jelas seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu kontribusi bermanfaat bagi ilmu atau praktik. Nah, ini yang sering dilupakan atau apa yang bahasanya di sini hal yang penting juga menurut saya, karena di sini apapun yang kita kerjakan itu pasti kita lihat manfaatnya terlebih dahulu sebelum kita mengerjakannya. Karena setelah kita mengetahui manfaatnya, mulailah timbul bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, di sini ada contoh contoh pada bidang administrasi publik, yaitu pelayanan publik digital, inovasi desa, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, implementasi kebijakan, reformasi birokrasi. Nah, sini ada catatan ya teman-teman. Uji awal, apakah topik ini bisa diteliti dalam waktu, data, dan kemampuan saya? Nah, itu teman-teman sendiri yang akan jawab di sini. Oke, selanjutnya yaitu menyusun proposal atau bisa disebut alur logika kita. Nah, yang pertama pasti kita akan menyusun namanya, atau yang pertama itu kita bahas masalahnya. Nah, masalahnya itu pasti apa fenomena yang perlu dijelaskan. Kemudian setelah kita mengetahui masalahnya itu, kita pasti menggabungkan dengan yang namanya teori. Nah, pada teori ini di sana ada konsep apa yang akan menjadi lensa analisis kita. Nah, setelah kita menggabungkan masalah nyata dengan teori, nah kita menentukan metodenya. Nah, metodenya itu bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Nah, setelah metode ini temuan. Nah, temuan apa yang kita dapat setelah kita melihat masalah nyata, kemudian kita gabungkan dengan teori, setelah kita menyusun bagaimana data dikumpulkan, dianalisis. Nah, kita apa yang kita temukan di sana? Apa bukti yang diharapkan muncul? Nah, seperti itu. Setelah itu manfaatnya, seperti yang saya bilang sebelumnya, manfaat pasti menjadi hal yang sangat penting. Karena apa yang akan kita tuju, pasti kita lihat manfaatnya terlebih dahulu. Nah, disinilah apa nilai akademiknya dan nilai praktisnya. Nah, kelima alurnya ini itu harus saling
terikat seperti itu atau berhubungan, supaya apa yang akan kita tuju itu menjadi hal yang jelas. Nah, kuncinya itu setiap bagian saling menjawab. Rumusan masalah harus sejalan dengan tujuan, metode instrumentasi, dan teknik analisis. Nah, selanjutnya yaitu strategi kajian pustaka dan kerangka teorinya. Adapun di sini yaitu mulai dari konsep inti, bukan dari judul yang terlalu luas. Kemudian menggunakan sumber ilmiah yang relevan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini sangat menyangkut bagaimana untuk kedepannya kita. Kemudian selanjutnya yaitu membuat matriks literatur, penulis, konsep, metode, temuan, serta celah risetnya. Kemudian terakhir yaitu menulis sintesis, membandingkan dan menghubungkan dan mengkritisi sumber. Adapun kerangka berpikirnya yaitu seperti fenomena itu seperti teorinya, merujuk ke teorinya. Kemudian data itu seperti kita menganalisis bagaimana sih data-data itu. Nah, ini pun sintesis pustaka membantu mahasiswa menjelaskan mengapa dan bagaimana penelitian ini dilakukan. Seperti itu. Nah, adapun di sini juga etika akademik dan kualitas naskah. Apa sih etika akademik dan kualitas naskah? Di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu kejujuran. Kejujuran itu tidak memalsukan data, citasi, atau hasil. Apa yang sudah kita susun itu usahakan datanya itu valid. Kita tidak memanipulasinya, kita mengerjakan dengan jujur dan menuliskan hal yang nyata. Karena kejujuran itu bisa berakibat fatal nanti di akhir. Setelah itu kita juga di sana teliti, mulai dari formatnya, bahasanya, dan rujukan yang diperiksa seperti itu. Setelah itu kita mempertanggungjawabkan. Setiap argumen dapat dipertanggungjawabkan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mustahil kita tidak bisa menjelaskan apa yang sudah kita buat sendiri, kecuali kita joki kan. Nah, checklist sebelum mengirim draft. Adapun di sini rumusan masalah, tujuan, teori, dan metode konsisten. Kemudian ada kutipan dan daftar pustaka sesuai pedoman, dan bahasa ilmiah yang jelas, tidak bertele-tele, dan bebas salah ketik. Kemudian selanjutnya yaitu persiapan seminar dan sidang. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di sini kita berargumentasi dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita, atau kita mengenalkan apa yang sudah kita kerjakan seperti itu. Substansi. Nah, pada substansi ini kuasai latar belakang, pahami teori utama, dan siapkan alasan metode. Kemudian datanya itu kita menampilkan data yang terbukti, dan ini menjadi hal yang sangat penting. Dan kita menjelaskan sumber data, kemudian kita akui keterbatasannya. Kemudian kita presentasi di sana, seperti yang saya bilang tadi, berargumentasi. Kita presentasi slide, jangan terlalu panjang, bisa slide-nya itu kita ringkas. Bisa kita latihan 7-10 menit dengan jawaban yang tenang. Nah, sikap ini juga hal yang sangat penting ya teman-teman, karena di sini menyangkut sopan, percaya diri, terima masukan, serta mencatat revisi atau kekurangan dari hal yang sudah kita buat. Nah, refleksi penutup. Nah, tugas akhir yang selesai baik adalah hasil dari karakter, proses, keberanian untuk bertanggung jawab. Nah, setelah kita menyusun ini, pasti di sanalah kita menuju bagaimana sih cara kita menghadapi dunia kerja. Sinilah kesiapan dunia kerja. Kompetensi utamanya yaitu yang pertama, komunikasi, mampu menulis, presentasi, dan berdiskusi profesional. Setelah kita melewati tahap-tahap yang sudah saya jelaskan tadi, mustahil kita tidak bisa komunikasi. Setelah kita mempunyai komunikasi yang baik, otomatis kedepannya itu kita lebih mudah untuk menggapai tujuan yang belum kita tuju. Kemudian berkolaborasi, bekerja sama dalam tim lintas latar belakang. Berkolaborasi ini seperti yang saya bilang tadi,
setelah kita komunikasi bagus, kita bisa berkolaborasi, entah itu dengan siapapun. Ini merupakan hal penting kolaborasi ini, karena kolaborasi ini seperti kita sama tim atau bekerja sama-sama seperti itu. Nah, setelah itu yang ketiga itu menganalisis data, mengolah informasi untuk pengambilan keputusan. Seperti yang saya bilang tadi, di sini analisis data itu kita mencari data. Pasti kita harus bisa mencari data untuk menghadapi kesiapan dunia kerja. Nah, yang keempat yaitu adaptasi digital. Terampil memakai teknologi kerja dan belajar cepat. Seperti yang kita tahu, teknologi saat ini sudah sangat banyak digunakan, karena metode konvensional itu sudah tidak terlalu relevan untuk saat ini. Nah, yang selanjutnya itu etika kerja. Nah, ini juga hal yang sangat penting. Seperti yang saya bilang sebelumnya, etika itu hal yang sangat penting, teman-teman. Karena di sana itu ada disiplin, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Setelah kita menguasai 5 kompetensi utama ini, mustahil kita tidak bisa menghadapi yang namanya dunia kerja. Gitu. Nah, soft skill yang perlu dibangun. Adapun soft skill atau tambahan ilmu kita atau tambahan untuk kita sendiri, yang pertama yaitu komunikasi profesional. Sama seperti sebelumnya, komunikasi, jangan kita samakan berkomunikasi dengan anak kecil dengan orang tua, pasti akan berbeda bahasanya seperti itu. Kemudian problem solving, mengidentifikasi akar masalah, mencari alternatif, dan mengambil keputusan berbasis data. Mencari masalahnya itu setelah kita mencari masalah, kita bisa memecahkan masalah tersebut. Nah, etika ini selanjutnya itu kolaborasi. Sama seperti tadi, kolaborasi itu kerjasama tim, mampu berbagi peran. Nah, selanjutnya yaitu adaptabilitas, terbuka pada perubahan, cepat belajar, dan tetap produktif dalam situasi baru. Nah, selanjutnya itu etika kerja, disiplin, jujur, tanggung jawab, konsisten, dan dapat dipercaya. Dan yang selanjutnya itu kepemimpinan diri, mengelola emosi, waktu, target pribadi, serta berani mengambil inisiatif. Nah, ini soft skill tambahan yang bisa kita bangun untuk menghadapi dunia kerja. Nah, ada 2 keterampilan yang paling terlihat. Yang pertama yaitu berbicara dengan tujuan, kita menyampaikan inti pesan, data pendukung, dan tindakan yang diharapkan. Kemudian mendengar aktif, yaitu kita mencatat masukan dosen, atasan, rekan, dan klarifikasi sebelum menyimpulkannya. Kemudian selanjutnya yaitu bekerja dalam tim, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini juga hal yang paling terlihat seperti itu. Nah, penting kita berbagi peran, menepati komitmen, dan beri umpan balik dengan bahasa yang sopan. Yang terakhir yaitu etika digital. Kita menggunakan email, chat, dan dokumen bersama secara rapi, singkat, dan profesional. Nah, latihannya itu presentasi 3 menit tentang topik tugas akhir ini. Catatan. Nah, di sini ada etika kerja dan personal branding. Etika kerja itu kita datang tepat waktu, menepati janji, jujur pada proses, dan menghargai aturan. Kemudian resiliensi yaitu tetap tenang, revisi, menerima kritik, mencoba lagi setelah gagal, dan menjaga kesehatan diri. Dan yang ketiga itu personal branding, itu CV ringkasan itu yang relevan, portofolio itu tugas atau riset, profil digital profesional, dan jejaring dengan sopan. Ini ada catatan, profesionalisme dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang
materi tugas akhir atau yang biasa disebut skripsi, dan cara menghadapi dunia kerja. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Atau kalau ada teman-teman merasa bingung dari hal sudah kita jelaskan, bisa teman-teman mengomentari videonya, nanti saya bisa sampaikan pada Bapak Surya Abdul Muthalib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.